Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Islamisasi ilmu, yaitu salah satu submateri pada mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama. Islamisasi ilmu artinya melakukan rekonstruksi atau merumuskan kembali suatu ilmu pengetahuan yang tadinya bersifat dikotomis menjadi ilmu pengetahuan yang terintegrasi antara ilmu pengetahuan tersebut atau ilmu pengetahuan umum dengan ilmu pengetahuan agama. Karena ilmu-ilmu yang dikotomis umumnya bersifat sekuler yang dia tidak mengandung unsur-unsur keagamaan. Proses islamisasi ilmu ditujukan untuk mengintegrasikan atau merekonsiliasi sains Islam, yang artinya bagaimana menjadikan ilmu modern tersebut yang tadinya tidak berunsur keagamaan menjadi ilmu pengetahuan yang sesuai dengan prinsip Islam dan ilmu pengetahuan yang terintegrasi dengan agama. Islamisasi ilmu dilandasi oleh adanya ilmu-ilmu modern yang sekuler, yang dikotomis. Kemudian proses islamisasi ilmu adalah respon daripada ilmu-ilmu tersebut. Karena ilmu-ilmu yang dikotomis tentunya tidak berunsur ketuhanan, sehingga ilmu tersebut tidak sejalan dengan paham agama. Sebagaimana yang dipikirkan atau diyakini oleh para ilmuwan bahwa ilmu dan agama memiliki jalan yang berbeda dan tujuan yang berbeda. Sejatinya hal tersebut tidaklah tepat karena dalam Islam ilmu dan agama adalah dua hal yang saling berkaitan dan saling mendukung. Ilmu mendorong umat Islam untuk bisa mengembangkan dunia dan mengelola dunia dengan tepat sebagaimana titah Allah kepada manusia untuk menjadi khalifah fil ard. Dan itu tidak bisa dilakukan apabila umat Islam tidak menguasai ilmu pengetahuan. Sehingga belajar bagi umat Islam itu tentunya adalah membawa spirit kemajuan keilmuan agar manusia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Jika ilmu-ilmu modern tidak mengandung unsur-unsur keagamaan dan ketuhanan, yang terjadi adalah berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kemanusiaan dan juga tentang kerusakan alam. Yang kita lihat sendiri pada saat ini, isu lingkungan hidup merupakan isu global yang terjadi di seluruh negara. Fakta sejarah menunjukkan ada beberapa sebab yang mendasari terjadinya dikotomi ilmu modern. Di antaranya adalah yang pertama yaitu trauma sejarah. Sebagaimana sudah kita pelajari pada materi historisitas relasi antara sains dengan agama, ditemukan fakta sejarah bahwa ada permasalahan konflik ya antara sains dengan agama. Agama di sini maksudnya bukan agama secara langsung atau doktrin-doktrin agamanya, akan tetapi oknum daripada agama tersebut. Dalam hari ini, yang berkonflik adalah saintis dengan oknum gereja, di mana pendeta menganggap bahwa dirinya adalah orang yang selalu benar karena wakil Tuhan di muka bumi. Sehingga apapun yang disampaikan saintis, jika berbeda dengan apa yang diyakini oleh oknum tersebut, maka dianggap salah dan kemudian dijatuhi hukuman yang setimpal karena dianggap telah melanggar aturan atau doktrin daripada agama. Yang kedua adalah permasalahan paradigma epistemologis yang dituliskan oleh Yunani gitu ya dalam ilmu-ilmu atau dalam manuskrip-manuskrip yang mereka tinggalkan, di mana Yunani ini menganggap bahwa sains hanya bersumber daripada akal, indera, dan pengalaman. Orang Yunani tidak mengakui adanya wahyu, karena memang Yunani saat itu tidak memiliki agama secara khusus, akan tetapi fokus kepada
apa yang ada di alam semesta. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik daripada sains itu sendiri yang harus empiris dan harus logis. Empiris ini menuntut adanya pembuktian, dan dalam hal ilmu-ilmu yang berasal dari agama tidak semuanya dapat dibuktikan meskipun semuanya memang logis atau masuk akal. Dan yang terakhir, adanya proses melemah dalam pemikiran Islam dan pemikiran yang justru cenderung dikotomis ya, mengikuti arus zaman. Di antara hal-hal yang menyebabkan melemahnya pemikiran Islam adalah yang pertama, pemahaman terkait sufisme atau tasawuf yang keliru. Pemahaman keliru ini kemudian mengarahkan seseorang menjadi pribadi yang hanya fokus untuk kebahagiaan akhirat saja tanpa melakukan aktivitas-aktivitas dunia. Contohnya, tidak giat dalam mencari nafkah, kemudian fokus hanya berdakwah saja, tidak ikut mengembangkan ilmu pengetahuan, dan tidak terlibat langsung dengan masyarakat. Yang kedua, melemahnya pemikiran Islam juga disebabkan oleh turunnya dukungan dari pemerintah dan juga para saudagar, di mana fakta sejarah menunjukkan bahwa berkembangnya ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam juga dilatar belakangi oleh dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan dukungan dari para saudagar dalam bentuk finansial. Sehingga para penuntut ilmu dan peneliti yang mengembangkan ilmu pengetahuan mendapatkan kesejahteraan dan dapat fokus melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, adanya pergolakan politik akibat perang. Sebagaimana di Indonesia, kita juga mengalami penjajahan selama kurang lebih 3,5 abad. Yang mau tidak mau, hal tersebut juga mendorong terjadinya pemikiran Islam yang melemah. Kemudian, hilangnya budaya berpikir rasional, sehingga setiap terjadi permasalahan, masyarakat muslim justru cenderung mengaitkannya pada hal-hal yang irasional, baik itu dalam bentuk tahayul, praduga, prasangka, dan lain sebagainya yang sebenarnya bisa saja diantisipasi dengan pemikiran yang lebih rasional, evaluasi diri, dan pengembangan. Langkah apa yang bisa kita tempuh untuk melakukan islamisasi ilmu? Setidaknya ada 2 langkah yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan islamisasi ilmu. Yang pertama adalah dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah atau yang kita bisa sebut sebagai wahyu Tuhan sebagai landasan kita dalam berpikir, atau dengan kata lain kita menggunakan paradigma Islam dalam berpikir. Yang kedua, kita bisa melakukan pendekatan filsafat ilmu pengetahuan yang terdiri dari epistemologis, aksiologis, dan ontologis. Dan yang ketiga, kita harus menggiatkan kembali riset dan eksperimen terhadap ilmu-ilmu pengetahuan serta mengembangkan teknologi. Pendekatan filosofis dalam proses islamisasi ilmu melibatkan 3 cabang dari filsafat ilmu. Yang pertama adalah ontologi, yaitu cabang dari filsafat ilmu yang membahas tentang hakikat dari ilmu itu sendiri. Yang kedua adalah epistemologi, yaitu cabang filsafat ilmu yang membahas tentang dari mana sumber ilmu itu, bagaimana mencapai ilmu atau metodologinya, dan tentang validitas kebenaran ilmu tersebut. Kemudian yang terakhir adalah aksiologi, yaitu cabang dari filsafat ilmu yang membahas tentang nilai dan tujuan suatu ilmu. Setelah mengkaji tentang islamisasi ilmu ini, bagaimana pendapat Anda? Apakah benar ilmu pengetahuan perlu diislamkan? Uraikan pendapatmu ya, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.